Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Pribadi dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 10118100009. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return on Asset, Net Profit Margin, dan Earning per Share terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, seluruh penjuru telah mengalami pandemi COVID-19. Virus corona ini telah menyebar dan menular cepat ke penjuru dunia, termasuk di Indonesia sendiri dalam waktu beberapa bulan saja. Lalu Oktober 2021, kasus positif COVID-19 telah mencapai angka 2.135.968 jiwa, dan yang mengalami sembuh 1.859.961 jiwa. Maharani 2021. Peningkatan kesembuhan virus corona ini didukung oleh pemerintah dengan melaksanakan kegiatan PSBB, WFH, PPKM, dan pembatasan kegiatan dan vaksinasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah peningkatan jumlah kasus positif COVID-19, maka diadakan kegiatan vaksinasi serentak di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan tantangan bagi perekonomian dan pasar modal di Indonesia. Meski menghadapi tantangan pasar modal di Indonesia, mampu mencatat berbagai pencapaian positif. Namun, harga saham di Indonesia telah banyak terjadi penurunan di berbagai sektor, seperti halnya di sektor farmasi. Penurunan terjadi pada harga saham farmasi akan menyentuh batas auto rejection bawah dengan jumlah 7% yang dimulai pada saat pemberian vaksinasi. Pada perusahaan PT Kimia Farma telah mengalami penurunan 34,48%, kemudian pada PT Indofarma Tbk telah mengalami penurunan sebesar 34,48%, dan pada PT Papros telah mengalami penurunan sehingga menjadi 34,66. Kemudian pada PT Britam Farma Tbk mengalami penurunan sebesar 33,11%. Kemudian pada PT Itama Ranoraya mengalami penurunan 34,59%, Altin 2011. Investor maupun calon investor sebelumnya melakukan investasi harus mempunyai tujuan detail yang ingin dicapai. Selain itu, ada beberapa cara untuk mengetahui data analisa yang dilakukan, yaitu para investor juga melakukan analisis fundamental untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi harga saham. Analisis fundamental mengetahui rasio-rasio keuangan perusahaan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dalam menggunakan macam-macam rasio, investor maupun calon investor bisa mengetahui kondisi kinerja sebuah perusahaan. Dari 2015, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, pada karya tulis ilmiah ini mengambil judul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return on Asset, Net Profit Margin, dan Earning per Share terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan farmasi di BEI? Kemudian yang kedua, apakah current ratio berpengaruh terhadap harga saham yang pada perusahaan farmasi di BEI? Kemudian yang ketiga, apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan farmasi di BEI? Yang keempat, apakah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan farmasi di BEI? Dan yang terakhir, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan farmasi di BEI? Kemudian tujuan masalah. Yang pertama, untuk menilai pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menilai pengaruh current ratio terhadap harga saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menilai pengaruh return on asset terhadap harga saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, untuk menilai pengaruh net profit margin saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menilai pengaruh earning per share terhadap harga saham perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Yang kemudian ada manfaat. Yang manfaat pertama, manfaat teoritis. Manfaat penelitian dari aspek teoritis yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu manajemen untuk pemahaman yang lebih baik. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat penelitian dari aspek praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini memberikan informasi kepada investor, calon investor, pemegang saham, dan pelaku usaha lainnya yang berinvestasi pada saham subsektor farmasi Bursa Efek Indonesia sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.
Kemudian ada landasan teori. Yang pertama harga saham. Harga saham adalah harga yang terjadi di bursa efek pada waktu tertentu. Harga saham dapat berubah naik atau turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat, baik dalam hitungan menit sampai dengan hitungan detik. Darmaji dan Fakhrudin 2011. Kemudian debt equity ratio. Debt equity ratio menurut Kasmi 2000 merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan yang dinilai menggunakan equity. Kemudian current ratio menurut Fahmi 2012 yang menyatakan bahwa current ratio ialah suatu cara untuk mengukur bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan utang jangka pendeknya jika terlalu jatuh masa tempuhnya. Kemudian return on asset. Return on asset yaitu salah satu rasio dalam rasio profitabilitas. Menurut Kasmi, return on asset adalah kemampuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan jumlah aset yang dimiliki. Kemudian ada net profit margin. Menurut Murhadi 2013, net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih penjualan semakin tinggi. Nilai net profit margin semakin baik laba. Kemudian earning per share. Earning per share yaitu rasio mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai pengambilan pemegang saham. Yang pertama, rangka berpikir H1, debt equity rasio berpengaruh terhadap harga saham. Yang kemudian H2, current rasio berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian H3, return on asset berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian yang keempat, H4, net profit margin berpengaruh terhadap harga saham. H5, earning per share berpengaruh terhadap harga saham. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, sistem penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan dan data pasar saham. Kemudian populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun, dari tahun 2017 sampai 2020. Kemudian sampelnya, dalam sampel ini memiliki kriteria perusahaan farmasi. Yang pertama, perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2020. Kemudian yang kedua, perusahaan farmasi yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2020. Kemudian yang ketiga, perusahaan farmasi yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan pada periode 2017 sampai 2020. Untuk teknik pengumpulan dan pengujian data, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada penelitian kepustakaan. Untuk pengujian data, yang pertama ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heterogenesitas, uji autokorelasi, yang terakhir uji multikolonialitas, kemudian ada uji regresi linear berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji F yaitu simultan dan uji T yaitu parsial. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, mohon taruh di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.